السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengarahkan perhatian para sahabatnya pada rasa syukur. Mengenai hal ini, Hadrat Pir Sirajul Haq Sahib Numani menceritakan bahwa Hadrat Masih Maud salam pada suatu kesempatan bersabda kepada saya, pertengkaran apa yang tadi terjadi antara kamu dan Mira Bakhsh Saudai? Ia adalah seorang lelaki yang agak majzub di sana, dan rupanya Pir Sahib telah berdebat dengannya. Maka Pir Sahib berkata, saya menjadi takut, entah apa yang akan disabdakan oleh Hadrat Aqdas. Pasti semua pembicaraan kami telah didengar oleh beliau alaihissalam. Dengan rasa takut, saya menceritakan seluruh kejadiannya. Beliau alaihissalam bersabda bahwa orang gila yang majzub adalah marfu'ul kalam, yakni orang yang tidak dikenai beban hukum syariat, yakni orang yang tidak memiliki akal fikiran, dan amal baik maupun buruknya tidak dicatat sesuai syariat, serta tidak ada hukuman atas dosanya. Maka beliau alaihissalam bersabda, orang-orang seperti ini, apapun yang mereka ucapkan atau perbuatan dalam keadaan demikian, mereka tidak dimintai pertanggungjawaban apapun. Akal pun tidak ada pada mereka. Lalu pertanggungjawaban apa yang akan ada atau dimintai? Pertanggungjawaban itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki akal. Beliau alaihissalam bersabda bahwa orang-orang seperti ini biasa disebut oleh dunia sebagai majzub, wali Allah, dan kutub sahib khidmat. Ini adalah anggapan yang keliru. Namun sesungguhnya orang-orang ini bukanlah majzub dan wali Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mahrum atau terhalang, yakni luput dari seluruh nikmat-nikmat ilahi. Maka mereka luput dari akal, fikiran, pakaian, dari kelezatan makan dan minum, dari nikmat-nikmat memiliki istri dan anak, serta membesarkan mereka, dan dari pahalanya. Mereka luput dari pengenalan dan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Mereka luput dari ilmu-ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka terhalang dari kemuliaan Rasul dan Nabi, serta dari mengikuti dan meneladani mereka. Mereka terhalang dari tilawat Al-Quran Syarif dan dari makna-maknanya, rahasia-rahasianya, ma'rifat-ma'rifatnya, dan nuktah-nuktahnya. Terhalang dari syariat dan tariqat. Kemudian luput dari salat yang merupakan mi'raj orang-orang beriman, dan dari puasa yang pahalanya khusus hanya dari Allah Ta'ala, dan dari tata cara haji, zakat, serta luput dari perolehan pahala dan derajat-derajat dari semua itu. Kalian, ketika melihat orang-orang seperti itu, alih-alih berdebat atau bertengkar dengan mereka, seharusnya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kalian semua nikmat dan karunia, dan tidak meluputkan kalian darinya. Akal telah diberikan, fikiran telah diberikan, kalian telah dikaruniai tilawat Al-Quran Syarif beserta ilmunya, rahasia-rahasianya, marifat-marifatnya, dan nuktah-nuktahnya. Telah diberikan kemampuan membedakan setiap perkara halal dan haram.
telah diberikan taufik untuk mengenal para rasul, telah diberikan ilmu tentang zat dan sifat-sifatnya. Maka di mana beliau alaihissalam telah menganjurkan untuk tidak berdebat dengan orang-orang yang marfu'ul kalam, yang tidak dibebani kewajiban syariat, melainkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di sana beliau juga memberikan pengajaran untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita seharusnya ketika melihat orang-orang seperti itu, memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat. Demikian pula Hadrat Malik Muhammad Hasan Muhammad Sahib berkata bahwa Huzur alaihissalam datang untuk salat subuh. Seusai salat, Huzur menyapa para khadim, yakni sahabat, dan bersabda, "Tadi malam di sekitar sini terdengar bunyi rebab dan tambur yang terus dimainkan, musik dan nyanyian terus berlangsung. Di mana itu?" Seseorang berkata, "Huzur, Mirza Nizamuddin Sahib telah mengundang seorang kanchani, yakni penari wanita. Beliau melakukan perbuatan semacam itu dan telah berjanji membayar 20 rupiah semalam. 20 rupiah harus diberikan kepadanya, dan sepanjang malam di rumah Mirza Nizamuddin berlangsung tarian." Huzur Aqdas alaihissalam menarik napas panjang dan bersabda, "Ya Allah, betapa setia dan terpercayanya dia, yakni si Kanchani itu." Beliau bersabda, "Ini sungguh seorang yang setia dan terpercaya, bahwa demi imbalan 20 rupiah, si wanita itu terus bernyanyi sepanjang malam dan terus terjaga. Sementara kita tidak mampu terjaga 1 atau 2 jam pun demi Khalik dan pemilik kita yang sejati, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhitung." Dan kalimat-kalimat ini beliau ulangi 2 hingga 3 kali. Dengan menyaksikan perbuatan wanita-wanita jalanan itu, pandangan beliau alaihissalam beralih ke arah menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan dengan penuh keperihan, beliau mengungkapkan bahwa orang-orang ini mengorbankan tidur mereka demi beberapa rupiah, sementara kita tidak pun menunaikan syukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung, dan tidak memberikan perhatian kepada salat-salat nawafil dan salat-salat wajib, serta tidak mampu terjaga. Bahkan banyak di antara mereka yang lalai dalam menunaikan salat-salat fardu. Bangun untuk salat subuh menjadi hal yang sulit bagi kita. Maka setiap Ahmadi hendaknya mengevaluasi dirinya dalam hal ini, sejauh mana kita menunaikan hak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Gambaran rasa syukur Hadrat Masih Maud alaihissalam saat makan dituturkan oleh Hadrat Syekh Muhammad Ismail Sahib Sardawi sebagai berikut. Kebiasaan beliau alaihissalam adalah bahwa saat makan, beliau alaihissalam senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan makan dengan cara seolah-olah sedang mencari sesuatu. Yakni di sela-sela makan pun, beliau bersyukur dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada setiap suapan. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda mengenai hal ini bahwa kami pun telah menyaksikan sendiri Hadrat Muslih Maud alaihissalam. Kebiasaan beliau alaihissalam adalah bahwa ketika makan roti, beliau mematahkan sepotong kecil roti, lalu memasukkannya ke dalam mulut, dan terus mengunyahnya dengan baik hingga gigi dapat mengunyahnya sepenuhnya. Kebiasaan beliau bukanlah mengambil suapan yang besar, melainkan beliau selalu mengambil suapan yang kecil, dan selain mengunyah suapan pertama itu dalam waktu yang lama, beliau juga mengambil sepotong roti lagi, dan terus menyentuhnya dengan tangan. Sementara bersamaan dengan itu, beliau terus mengucapkan subhanallah, subhanallah. Beberapa saat kemudian, beliau mengambil sepotong roti yang telah dilumuri kuah, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Hadrat Sayyid Zaidul Abidin Waliullah Shah Sahib menuturkan bahwa dikarenakan usia saya yang masih sangat muda, dan juga karena Hadrat Aqdas alaihissalam biasa menjamu ayah saya, Hadrat Dr. Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib, sebagai tamu di rumah beliau alaihissalam sendiri, maka kami tinggal di rumah beliau alaihissalam seperti layaknya anggota satu keluarga. Kami bebas keluar masuk tanpa sungkan, dan kami pun tidur di dalam rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau menuturkan, "Saya ingat dengan baik bahwa begitu wabah pes muncul di kawasan atau di kota, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya memerintahkan pembersihan rumah beliau sendiri, melainkan juga mengatur pembersihan rumah asrama, dan demikian pula beliau memerintahkan seluruh sahabat agar di rumah-rumah mereka dilakukan upaya pembasmian kuman dengan menggunakan belerang, api, fenol, dan gugul, dan sebagainya. Gugul ini adalah getah sejenis pohon yang digunakan sebagai bahan asap-asapan untuk membunuh kuman.
agar kuman-kuman pada benda-benda tersebut dapat dibasmi. Beliau Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa bersabda bahwa menggunakan sarana-sarana yang tersedia juga merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Ini pun merupakan nikmat Allah Ta'ala dan hendaklah kita bersyukur atas nikmat itu, bahwa Dia telah menciptakan hal-hal yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit tersebut untuk membersihkan polusi yang terjadi di lingkungan, kotoran yang ada, atau racun yang menyebar dalam wabah-wabah itu. Beliau bersabda bahwa ini pun hendaknya kita syukuri sebagai nikmat Allah Ta'ala dan hal itu setara dengan mematuhi perintahnya. Sedangkan meninggalkan sarana-sarana adalah bertentangan dengan syariat ilahi, yakni tidak menggunakan sarana pun merupakan hal yang bertentangan dengan syariat. Maqam tawakal berada setelah itu, yaitu bahwa setelah mengambil sarana-sarana, janganlah hanya bergantung pada sarana itu semata, melainkan ma'rifat yang sejati adalah melihat tangan Allah Ta'ala di balik sarana-sarana tersebut. Apa yang sedang aku lakukan ini pun merupakan ciptaan Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala melalui hal ini menciptakan bagi kita sarana kebaikan, dan bersyukurlah kepadanya atas hal itu. Jika manusia berpikir demikian, maka ia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap saat. Hadrat Muhammad Ibrahim Sahib menceritakan bahwa suatu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 1904 sedang berada di Gurdaspur untuk keperluan perkara Karamdin, beliau berkata bahwa hamba yang lemah ini pun tinggal selama 1 bulan di Gurdaspur dalam pelayanan Huzur alaihissalam. Pada suatu hari, seorang sahabat dari Multan membawa kurma yang baru saja masak. Seorang sahabat berkata bahwa kurma ini bersifat panas. Sahabat yang membawa kurma itu pun berkata, makanlah kurma itu sesuka hatimu, lalu makanlah sedikit bawang merah setelahnya, maka tidak akan ada gangguan apapun. Ini pun merupakan resep pengobatan tradisional para orang tua di zaman dahulu, bahwa jika seseorang telah memakan sesuatu yang bersifat panas, maka makanlah bawang merah. Niscaya pengaruhnya akan hilang. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun bersabda bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan sarana yang sangat baik, bahwa bagi setiap sesuatu pun telah tersedia pula penawarnya, yakni untuk melindungi dari pengaruh-pengaruhnya telah tersedia pula sesuatu yang lain. Beliau bersabda, makanlah mangga sesukamu. Bagi penderita diabetes dikatakan bahwa mangga tidak boleh dimakan karena sangat manis. Setelah itu, makanlah sedikit jamun atau buah duet. Jamun itu sendiri merupakan obat bagi penderita diabetes. Tidak akan ada gangguan apapun. Ada pula pisang yang memiliki kerugian sekaligus manfaatnya. Makanlah sesukamu, lalu kunyahlah sedikit beras mentah setelahnya. Semuanya akan tercerna dengan baik. Mengenai hal ini, Huzur pun menyampaikan sebuah pidato bahwa Allah Ta'ala telah menyediakan pengaturan yang sangat agung bagi manusia, baik secara rohani maupun jasmani, sehingga manusia pun tidak mampu mensyukurinya sepenuhnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika menuliskan karya beliau, Tazkiratus Syahadatain, mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhan dari syakit. Beliau menulis, ketika mulai menulis buku ini, saya beriradah agar sebelum saya pergi pada tanggal 16 Oktober 1903 ke Gurdaspur untuk suatu perkara yang telah diajukan terhadap saya dalam perkara pidana oleh seorang penentang, saya dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dan membawanya serta. Secara kebetulan saya mengalami sakit ginjal yang sangat parah. Saya berpikir bahwa pekerjaan ini akan tetap tidak selesai. Hanya tinggal 2-3 hari lagi. Jika saya terus menderita sakit ginjal seperti ini, yang merupakan penyakit yang mematikan, maka penyusunan ini tidak akan dapat diselesaikan. Kemudian Allah Ta'ala mengarahkan perhatian saya kepada doa. Saya pun berdoa pada malam hari. Ketika sekitar 3 jam telah berlalu, setelah pukul 12 malam, saya berkata kepada anggota keluarga saya bahwa sekarang saya akan berdoa. Ucapkanlah amin. Seluruh anggota rumah dikumpulkan, maka dalam keadaan yang penuh kesakitan itu, saya berdoa dengan membayangkan Sahibzada Maulwi Abdul Latif. Ya ilahi, untuk almarhum inilah aku hendak menuliskan buku ini. Inilah yang disebut. Ketika saya memanjatkan doa ini, seketika itu juga saya dilanda kantuk dan turunlah ilham yang berbunyi, Salamun qawlam mir Rabbir Rahim, yakni keselamatan dan kesejahteraan. Inilah firman Allah yang Maha Penyayang. Maka demi zat yang di tangannya jiwaku berada, belum lagi pukul 6 pagi, saya telah sembuh sepenuhnya
dan pada hari yang sama hampir setengah dari buku itu telah selesai saya tulis. Falhamdulillah ala dzalik. Segala puji bagi Allah atas hal itu. Salah satu sisi kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah bahwa dalam watak beliau alaihissalam terdapat penghargaan terhadap hal-hal kecil dan rasa terima kasih yang begitu besar, sehingga beliau senantiasa mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan hal-hal yang tampaknya kecil sekalipun. Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib menceritakan bahwa pada pekan ini, yakni ketika beliau sedang menceritakan kejadian pada masa itu, bahwa hal yang paling menakjubkan dan menarik yang terjadi dan yang memberikan kekuatan besar pada iman kami adalah datangnya sebuah surat yang ditujukan kepada Huzur alaihissalam. Di dalamnya tertulis dengan bukti yang kuat dan terperinci bahwa di wilayah Jalalabad, kawasan Kabul, terdapat sebuah cebutrah, yakni pelataran yang ditinggikan, Nabi Yuz Asaf. Dan di sana sudah masyhur bahwa 2000 tahun yang lalu Nabi ini datang dari Syam ke tempat tersebut, dan dari pihak pemerintah Kabul pun telah diberikan sejumlah tanah wakaf atas nama cebutrah itu. Tidak ada tempat untuk memaparkan perincian yang lebih jauh. Maulwi Sahib menulis bahwa Hadrat Aqdas alaihissalam sangat gembira dengan surat tersebut. Allah Ta'ala adalah saksi dan maha mengetahui. Dan beliau bersabda, dalam kegembiraan itu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala adalah saksi dan maha mengetahui bahwa seandainya seseorang membawakan kepadaku jutaan rupiah sekalipun, saya tidak akan pernah sebahagia yang telah diberikan oleh surat ini kepada saya. Maulwi Abdul Karim Sahib berkata, wahai saudara-saudara, bukankah kegembiraan seperti ini atas suatu perkara agama merupakan tanda bahwa hal ini berasal dari Allah? Siapakah yang ada hari ini yang dapat bersuka cita seperti ini atas perkara peninggian kalimatullah? Aku bersumpah demi Allah bahwa pada saat itu, ketika saya melihat dan merasakan kegembiraan Huzur alaihissalam, saya merasa sangat malu dalam hati saya sendiri, bahwa meskipun saya gembira dan para sahabat pun sedang bersuka cita karena telah terbuka satu jalan lagi untuk mengalahkan kebatilan, dan kini gambaran lengkap perjalanan Masih alaihissalam telah ditemukan, namun kegembiraan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak ada tandingannya sama sekali. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menyusun buku Barahin Ahmadiyah, beliau mencantumkan nama orang-orang yang telah membantu dalam pembiayaan buku tersebut, dan seraya mengucapkan terima kasih kepada mereka, beliau alaihissalam menyampaikan seruan untuk doa. Dan dalam daftar doa tersebut tercantum pula nama-nama mereka yang telah menyumbangkan, kendati hanya 5 rupiah, 2 rupiah, atau 2 ana sekalipun. Huzur bersabda, betapa banyak syukur yang harus dipanjatkan kepada Tuhan semesta alam ini, di mana pertama-tama Dia telah memberikan taufik kepada hamba yang hina ini, yang semata-mata melalui karunia, kemurahan, dan anugerah gaibnya untuk menyusun dan menulis kitab ini, dan kemudian untuk menerbitkan, menyebarkan, dan mencetaknya. Dia telah menjadikan para pembela Islam, para tokoh besar, para pemimpin, orang-orang kaya, sahabat-sahabat lainnya, orang-orang beriman, dan kaum muslimin menjadi tertarik, condong, dan menaruh perhatian. Maka di sini mengucapkan terima kasih kepada semua para penolong yang terhormat ini pun termasuk dalam kewajiban-kewajibanku. Karena berkat perhatian mulia mereka, segenap tujuanku di bidang agama menjadi selamat dari kesia-siaan dan jerih payahku terlindungi dari kehancuran. Aku begitu berterima kasih atas bantuan dari para sahabat ini, dan saya tidak memiliki kata-kata yang dengannya saya dapat mengungkapkan rasa syukur saya kepada mereka. Khususnya ketika saya melihat bahwa beberapa dari mereka melangkah maju dengan penuh semangat dalam mendukung amal kebaikan ini, dan sebagian lagi telah berjanji untuk memberikan bantuan tambahan, sehingga rasa terima kasih dan penghargaan saya menjadi semakin bertambah. Kemudian beliau alaihissalam juga telah mencantumkan nama-nama orang yang telah memberikan bantuan, dan beliau bersabda, saya telah menuliskan nama-nama mulia semua orang-orang yang bersemangat dan bertekad bulat ini, yang telah berkenan memberikan sesuatu dalam pembelian dan bantuan pencetakan kitab ini, beserta jumlah sumbangan yang telah mereka berikan. Jadi demikianlah beliau mencantumkan nama-nama mereka semua, dan beliau alaihissalam bersabda, demikian pula, di masa mendatang hingga selesainya pencetakan buku ini, hal ini akan terus dilaksanakan, yakni saya akan terus mencantumkan nama-nama selama manfaat dan faidah buku ini masih terukir di lembaran zaman. Yakni
selama orang-orang masih mengambil manfaat dari buku ini, nama-nama mereka akan terus dituliskan agar orang-orang senantiasa mendoakan mereka, karena beliau bersabda, hendaknya setiap orang yang mengambil manfaat dari buku ini, yang merasa senang dengan kitab ini, senantiasa mengingat saya dan para penolong saya dengan doa kebaikan. Siapapun yang mengambil manfaat darinya, hendaknya ia senantiasa mendoakan saya dan para penolong saya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam telah mengarang sebuah buku yang diberi nama Minanur Rahman, dan di dalamnya beliau telah membuktikan bahwa bahasa Arab adalah Ummul Alsinah, yakni induk dari semua bahasa. Dalam kaitan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah membantu beliau dalam mengeluarkan beberapa referensi. Beliau alaihissalam bersabda, kami tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada para sahabat kami yang telah memberikan bantuan dalam pekerjaan kami ini, guna membuktikan keterkaitan antara berbagai bahasa. Kami dengan penuh kegembiraan menyatakan bahwa sahabat-sahabat kami yang ikhlas telah mencurahkan pengorbanan jiwa demi membuktikan ishtirakul alsinah, yakni keterkaitan antara bahasa, yang niscaya mereka akan tetap terkenang di atas muka bumi ini selama dunia masih ada. Para pahlawan Allah ini dengan penuh keberanian telah menghibahkan waktu-waktu berharga mereka kepada kami, dan siang malam dengan kerja keras serta cucuran keringat telah menyelesaikan pekerjaan agung ini. Saya mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di singgasana ilahi, karena mereka telah turut serta dalam suatu peperangan yang tidak lama lagi genderang kemenangan dari pihak Islam akan ditabuh. Maka setiap satu di antara mereka berhak mendapatkan lambang penghargaan ilahi. Saya tidak dapat melukiskan keadaan bagaimana mereka di setiap penelitian demi mencari keterkaitan bahasa, menjelajah ratusan kos jauh ke kedalamannya, lalu bagaimana mereka kembali dengan berhasil membawa hadiah berupa sebuah kata yang memiliki kesamaan, hingga dengan cara demikianlah bahasa-bahasa dunia terkumpul di sisi kami. Saya tidak akan pernah melupakan bahwa dalam pekerjaan agung ini, sahabat-sahabat kami yang ikhlas telah memberikan bantuan yang sedemikian rupa, sehingga saya tidak memiliki kata-kata untuk dapat mengungkapkan besarnya bantuan tersebut, dan saya berdoa, semoga Allah Ta'ala menerima jerih payah mereka ini dan menerima mereka untuk dirinya, dan senantiasa menjauhkan serta melindungi mereka dari kehidupan yang kotor, dan menganugerahkan kepada mereka kecintaan yang mendalam kepadanya, dan semoga Dia senantiasa bersama mereka. Amin summa amin. Kemudian beliau juga telah menuliskan nama-nama orang-orang yang telah memberikan bantuan, di mana beliau menyebutkan Hadrat Hakim Maulwi Nuruddin Sahib sebagai yang pertama, kemudian Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib, dan demikian pula banyak lagi sahabat-sahabat lainnya. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang usahanya paling besar dalam pekerjaan ini, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan jerih payah orang yang ikhlas. Namun sejauh yang diketahui dan dilihat oleh kami adalah bahwa usaha yang paling besar adalah dari saudaraku Hakim Maulwi Nuruddin Sahib dan saudaraku Maulwi Abdul Karim Sahib, yang telah meninggalkan segala urusan dunianya dan telah berada di sisi saya selama beberapa bulan demi pekerjaan ini. Dan Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib bukan hanya memberikan kepedulian sebesar itu saja, bahkan untuk pekerjaan ini beliau juga membeli dan menghadirkan buku-buku berbahasa Inggris yang sangat baik dengan uang beliau sendiri, serta mengumpulkan khazanah buku-buku berharga untuk tujuan ini. Jazakumullahu khairan, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Yakni semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka, dan Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam menyebut Hadrat Mia Manzur Muhammad Sahib, beliau alaihissalam bersabda, sebagai ungkapan syukur atas karunia Allah Ta'ala, adalah suatu kewajiban untuk menyebutkan hal ini bahwa dalam pekerjaan penting saya, penulisan dan penyusunan buku-buku, Allah Ta'ala dengan karunia-Nya
telah menganugerahkan kepada saya seseorang yang tulus dan sangat berharga, yaitu Tuanku Mia Manzur Muhammad, seorang penyalin naskah yang tulisannya sangat indah, yang bekerja bukan untuk dunia, melainkan semata-mata karena kecintaan kepada agama, dan yang telah berhijrah dari kampung halamannya dan menetap di sini, di Kadian, dan ini adalah karunia besar dari Allah Ta'ala bahwa ia tersedia bagi saya sebagai seorang yang tulus dan bersemangat sesuai dengan keinginan saya, di mana saya dapat menugaskan penyalinan naskah kepadanya setiap saat, baik siang maupun malam, dan ia melaksanakan pengkhidmatan ini dengan sepenuh jiwa demi keridhaan Allah Ta'ala. Inilah sebabnya maka di masa peperangan rohani ini, tembakan demi tembakan sedang dilepaskan dari pihakku kepada para penentang melalui risalah-risalah yang mengalahkan musuh-musuh. Dan sesungguhnya tersedianya sarana-sarana pendukung semacam ini pun merupakan salah satu tanda Allah Ta'ala. Dari sisi manapun memandang, semua sarana yang baik telah disediakan untukku, dan dalam tulisanku telah diturunkan kepadaku kekuatan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah bukan aku yang menulis, melainkan para malaikat yang menulis, meskipun secara lahiriah melalui tanganku sendiri. Jadi, tidak ada satupun kesempatan yang beliau lewatkan untuk berterima kasih kepada para sahabat beliau atas sekecil apapun pekerjaan yang mereka lakukan, dan beliau tidak pernah menganggap semua jerih payah itu sebagai hasil usaha beliau sendiri. Bahkan beliau senantiasa memuji para sahabat beliau dengan mengatakan bahwa mereka telah membantunya dan pekerjaan-pekerjaan itu menjadi mudah baginya. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menyebutkan, beliau alaihissalam selalu menghargai pekerjaan-pekerjaan kecil para khadim beliau dan menghibur hati mereka serta memberikan imbalan melebihi jerih payah mereka. Pada hari-hari ketika suatu buku dan atau risalah perlu dicetak dan diterbitkan dengan segera dan pekerjaan berlangsung hingga larut malam, maka bagi mereka yang bekerja bersama beliau sebagai staf percetakan, beliau dengan penuh perhatian menyediakan susu dan berbagai kebutuhan lainnya, memberikan upah melebihi biasanya, dan di samping itu beliau tidak hanya mengungkapkan kegembiraan atas jerih payah mereka, melainkan juga menyampaikan rasa terima kasih. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis, kalbu para nabi sangat penuh dengan rasa syukur. Atas hal yang paling biasa sekalipun, mereka merasakan budi baik yang sangat besar. Saya telah menyaksikan bahwa ketika buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dicetak siang dan malam, meskipun beliau tidak tidur selama beberapa malam berturut-turut, namun ketika seseorang datang membawa proof atau contoh cetakan di malam hari, begitu orang itu memanggil, beliau sendiri langsung bangkit untuk pergi mengambilnya. Dan sambil berjalan, beliau terus-menerus mengucapkan Jazakallahu ahsanal jaza. Betapa sulitnya upaya yang dilakukannya, betapa besar kesulitan yang mereka tanggung. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Padahal, beliau alaihissalam sendiri tetap terjaga sepanjang malam. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkata, berkali-kali saya tertidur, namun saya melihat beliau masih bekerja. Dan ketika saya terjaga kembali, saya mendapati beliau masih bekerja juga. Hingga tibalah waktu subuh. Orang-orang lain, meskipun mereka bekerja demi Allah, namun beliau alaihissalam merasakan jerih payah mereka. Mengapa demikian? Karena di dalam kalbu para nabi terdapat rasa syukur yang sangat mendalam atas kebaikan orang lain. Kemudian, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menceritakan sebuah kisah bahwa Hafiz Nabi Bakhsh Sahib dari Faizullah Chak menuturkan, suatu kali Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi berjalan-jalan ke kebun beliau, dan saat itu di tangan mulia beliau terdapat sebuah tongkat rotan. Tongkat itu dipukulkan ke sebuah pohon untuk menjatuhkan buahnya, namun tongkat tersebut justru tersangkut di pohon itu. Tongkat itu dilempar dari jauh, namun tetap tersangkut di sana, dan sedemikian rupa terjepit sehingga tidak bisa jatuh ke bawah. Para sahabat berusaha keras untuk menurunkan tongkat itu, namun tidak berhasil. Saya, yakni Nabi Bakhsh Sahib, lalu berkata, Huzur, izinkan saya memanjat pohon dan menurunkannya. Maka seketika saya memanjat pohon itu, lalu menurunkan tongkat berberkat tersebut. Beliau alaihissalam begitu gembira dan takjub, sehingga berkali-kali dengan kata-kata penuh kasih sayang, beliau bersabda, Mia Nabi Bakhsh, sungguh luar biasa yang telah Anda lakukan, memanjat pohon dan langsung menurunkan tongkat ini. Bagaimana Anda memanjat pohon itu? Dan bagaimana Anda belajar memanjat pohon seperti itu? Tongkat ini adalah peninggalan dari zaman ayah kami.
yang seolah-olah hari ini Anda telah memperbaruinya. Huzur sepanjang perjalanan pun berkali-kali bersabda bahwa Mian Nabi Baksh telah melakukan sesuatu yang luar biasa dengan memanjat pohon dan menurunkan tongkat itu. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan Huzur alaihissalam bahwa beliau tidak pernah menyapa siapapun, baik orang biasa maupun yang berkedudukan, dengan kata tu, yang artinya engkau, dalam bentuk tidak hormat. Padahal saya hanyalah seorang anak kecil. Namun Huzur tidak pernah sekalipun menyapa saya dengan kata tu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib menceritakan kepada saya, apabila seseorang membawakan hadiah untuk Hadrat Sahib, beliau sangat berterima kasih dan di dalam rumah pun beliau menyebutkan keikhlasan orang tersebut serta mengungkapkan bahwa si fulan telah mengirimkan barang ini. Mengenai bagaimana beliau alaihissalam mengungkapkan rasa syukur atas hadiah-hadiah kecil sekalipun, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menerangkan, istri almarhum Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib telah menyampaikan dalam tulisannya, pada suatu ketika Dr. Sahib mengambil cuti 3 bulan dan datang dari Agra ke Kadian. Di Agra terdapat sejenis manisan yang disebut khurma balushahi yang dibuat dalam ukuran besar dan sangat lezat. Huzur pun menyukainya. Setiap kali Dr. Sahib datang, beliau selalu membawakan khurma untuk Hadrat Sahib. Pada suatu hari, ketika beliau datang, saat itu Huzur alaihissalam sejak pagi belum makan. Saya datang pada waktu asar dan masuk ke dalam rumah. Dan beliau alaihissalam sangat gembira. Beliau menanyakan kabar perjalanan saya. Hadrat Ammajan berkata bahwa makanan sudah siap, namun beliau bersabda, perasaan saya belum ingin untuk makan. Kemudian Hadrat Ammajan berkata, Murad Khatun, yakni perempuan ini, jadi saya sendiri, telah membawakan khurma dari Agra untuk Anda. Beliau sangat gembira, lalu bersabda, saya menyukainya, bawalah kemari agar saya memakannya. Ketika khurma dibawa ke hadapan beliau, beliau sangat memujinya. Beliau alaihissalam bersabda, betapa banyaknya ini. Kemudian Huzur menyantapnya dan bersabda, tolong simpanlah untuk saya. Sebagian sudah saya makan, sebagian lagi akan saya makan nanti. Mengenai cara beliau makan, telah dijelaskan sebelumnya tentang bagaimana beliau alaihissalam makan sedikit demi sedikit dan selalu berdoa sambil makan. Alhasil, ia, yakni istri Hadrat Khalifah Rashiduddin, berkata, hati saya sangat gembira hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata melihat beliau alaihissalam memuji hal kecil ini dengan cara yang demikian. Ketika saya memberitahu Dr. Sahib, beliau pun sangat gembira dan cukup lama menengadahkan wajah ke langit sambil terus mengucapkan, Subhanallah, Subhanallah. Dr. Sahib pun adalah seorang yang sangat tulus. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika Maulwi Karamdin dari Bhi mengajukan gugatan di pengadilan Gurdaspur terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam, pada saat itu terdapat kesulitan keuangan, pengeluaran telah meningkat. Pada saat itu, atas petunjuk Allah Ta'ala, beberapa orang didorong untuk berkorban, dan di antara mereka, salah satunya adalah Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib. Pada kesempatan itu, apapun yang ada di rumahnya, beliau kumpulkan dan semuanya beliau kirimkan. Serta beliau menulis, kedepannya saya pun akan terus mengirimkan penghasilan saya. Maka apapun yang saya terima dari pendapatan dan praktik saya akan kirimkan ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Seorang sahabat yang pada hari-hari itu menjadi tamu menceritakan, saya berkata kepadanya, Anda mengirimkan segalanya ke sana, tidak menyisakan apapun untuk diri Anda sendiri. Maka ia menjawab, ya, memang beginilah keadaan zaman ini. Pada saat itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis sebuah surat kepadanya, yang mana surat itu telah saya baca sendiri. Dr. Sahib mengatakan, inilah zamannya untuk mengabdi kepada Hadrat Masih Maud. Bagaimanapun, pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menulis sepucuk surat kepada beliau. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengatakan, saya sendiri telah membaca surat itu. Di dalamnya beliau menulis bahwa Anda telah mencapai batas pengorbanan. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis kepada Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib dengan mengatakan, Anda telah mencapai batas dalam pengorbanan dan tidak perlu lagi memberikan canda. Beliau telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Padahal Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri pernah bersabda di suatu tempat, bahkan beliau memang biasa menasihatkan agar candah diberikan secara teratur, bahwa orang yang tidak memberikan candah selama 3 bulan tidak dapat tetap berada dalam jemaat. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, surat ini mungkin sampai sekarang masih ada di rumah almarhum Khalifah Sahib.
Namun setelah itu pun beliau tetap memberikan canda dan memang seharusnya beliau terus memberikannya. Bukan berarti setelah menerima surat tersebut beliau kemudian berhenti memberikan canda. Beliau tetap memberikan canda dan memang seharusnya demikian. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, beliau seharusnya tetap memberikan canda karena sebelumnya beliau menunaikan kewajibannya. Sedangkan setelah itu beliau memberikannya sebagai ungkapan rasa syukur. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis sebuah kitab berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala yang di dalamnya beliau menyatakan kami terbebas dari kewajiban wasiat. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, dalam risalah al-wasiat yang beliau tulis, beliau mengecualikan kami, yakni anak-anak beliau sendiri, dari kewajiban tersebut. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, di dalam hati saya selalu ada semacam ganjalan bahwa kami telah kehilangan satu kesempatan untuk berkorban. Namun kemudian terfikir bahwa Hadrat Rasulullah SAW begitu banyak beribadah sehingga Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa kaki beliau sampai membengkak. Melihat hal itu, Hadrat Aisyah berkata, jika Allah telah mengampuni seluruh dosa Anda, mengapa Anda menanggung begitu banyak kesusahan? Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura, yakni tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, setelah mencapai kedudukan seperti itu, seseorang hendaknya tetap beramal. Kalaupun bukan karena kewajiban atau keharusan, setidaknya sebagai ungkapan rasa syukur. Meskipun sesuatu itu tidak diwajibkan, hendaknya tetap dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur. Saya berpikir bahwa meskipun kami dikecualikan dari canda wasiat, tetapi rasa syukur tetap harus ditunaikan. Oleh karena itu, setelah itu saya menempuh cara sedemikian rupa sehingga canda yang saya berikan menjadi lebih banyak daripada canda yang diberikan oleh para musi. Kemudian saya teringat bahwa saya juga mendapat sebuah ilham. Tidak lama setelah wafatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya mendapat ilham, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramallah, wahai keluarga Daud, sebagai ungkapan rasa syukur. Allah Ta'ala telah menjadikan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Daud. Sebagaimana firman-Nya, Ya Dawud, amilin nas rifqan wa husna. Wahai Daud, perlakukanlah manusia dengan kelembutan dan kebaikan. Artinya, Allah Ta'ala membebaskan sebagian orang dari suatu kerja keras, tetapi mereka tetap berkewajiban untuk beramal sebagai ungkapan rasa syukur. Mungkin ilham tersebut diturunkan untuk menghilangkan keraguan saya yang demikian itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, kemudian saya memberikan candah dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa sebuah pertanyaan telah sampai kepada saya. Orang-orang mempertanyakan bahwa mungkin seluruh anggota keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifah tidak diwajibkan membayar candah dan mereka dikecualikan. Maka perlu dijelaskan bahwa pengecualian tersebut hanya berlaku bagi 5 orang anak beliau, bukan bagi istri-istri putra beliau, bukan bagi suami-suami putri beliau, dan bukan pula bagi keturunan mereka. Siapapun yang melakukan wasiat, bagaimanapun juga harus memberikan candah wasiat. Ia juga harus memberikan candah sebagaimana mestinya dan memberikan bagian hartanya untuk tujuan wasiat, sebagaimana para musi lainnya. Alhasil, perlu saya jelaskan juga bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan tanah untuk Bahshi Makbarah di Kadian. Mungkin ini merupakan salah satu alasannya, dan tentu ada banyak alasan lainnya yang diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memberikan pengecualian kepada 5 orang anak beliau dari candah wasiat, serta mengizinkan mereka dimakamkan di Bahshi Makbarah. Namun mereka juga telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Hadrat Ammajan juga telah melakukan banyak pengorbanan, demikian pula anak-anak beliau. Dalam setiap periode sejarah, mereka telah melakukan banyak sekali pengorbanan. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau telah melakukan pengorbanan harta untuk tujuan-tujuan jemaat, bahkan lebih besar daripada seorang musi. Demikian pula anak-anak Hadrat Masih Maud alaihissalam lainnya juga telah melakukan pengorbanan yang sama. Perlu juga dijelaskan bahwa setelah Hadrat Muslim Maud, tidak ada seorang khalifah pun yang dikecualikan dari hal ini. Semuanya telah melakukan wasiat dan membayar candah wasiat mereka. Demikian pula dalam berbagai gerakan pengorbanan lainnya yang dicanangkan oleh para khalifah, semuanya turut mengambil bagian dan berpartisipasi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada pengecualian, baik bagi seorang khalifah maupun bagi anggota keluarga manapun. Pengecualian tersebut hanya diberikan kepada 5 orang anak beliau. Saya menjelaskan hal ini karena sebuah pertanyaan mengenai perkara ini telah disampaikan kepada saya dari suatu tempat. Hadrat Mirza Bashir Sahib meriwayatkan, Munshi Abdul Aziz Sahib Ojlewi menyampaikan secara tertulis kepada saya, ketika Maulwi Muhammad Hussein Sahib Batalwi mengajukan perkara pidana terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam di Gurdaspur, beliau tinggal di sebuah rumah milik Khan Sahib Ali Muhammad Sahib, seorang pensiunan yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Hajjamah. Saya, Mia Jamaluddin, Imaduddin, dan Khairuddin yang merupakan penduduk Sikhwan berada bersama beliau.
Sementara itu, kawanan-kawanan yang lain tinggal di tempat yang berbeda. Suatu hari, beliau mengalami gangguan perut. Pada umumnya, beliau memang sering mengalami gangguan pada usus, sehingga beliau berulang kali pergi untuk menunaikan hajat. Beliau berkata kepada kami, "Anda tetaplah tidur, saya akan bangun sendiri. Anda tidak perlu ikut bangun." Ketika beliau bangun untuk menunaikan hajat, saya segera bangun, membawa sebuah kendi berisi air, lalu berjalan bersama beliau. Demikianlah yang berlangsung sepanjang malam. Setiap kali beliau selalu berkata, "Anda tetaplah tidur." Pada pagi harinya, dalam sebuah majelis, beliau menyampaikan, terdapat perbedaan yang mencolok antara para sahabat Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat kami. Ketika suatu kesempatan datang berupa kesulitan yang menimpa Nabi Isa alaihissalam, beliau membangunkan para sahabatnya dan berkata, "Tetaplah berjaga dan berdoalah." Namun mereka justru tertidur. Beliau berulang kali membangunkan mereka, tetapi mereka kembali tertidur. Sedangkan keadaan para sahabat Al-Masih Muhammadi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah demikian, yakni kami berulang kali menasihati sahabat-sahabat kami, tetaplah tidur, tetapi mereka tetap saja terjaga. Kemudian dengan menyebut nama saya, beliau bersabda, "Saya tidak tahu apakah Mia Abdul Aziz tidur sepanjang malam atau tidak." Setiap kali saya bangun, beliau segera bangun dengan sigap. Meskipun saya berulang kali memintanya untuk tetap tidur, beliau tetap bangun. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu memberikan komentar mengenai hal ini. Beliau bersabda, perkataan Nabi Isa alaihissalam benar dan memang benar bahwa sebuah pohon dikenal dari buahnya. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak berpihak harus mengakui bahwa buah manis yang dihasilkan oleh pergaulan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak pernah dapat dihasilkan oleh pergaulan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nafas-nafas suci Hadrat Masih Maud alaihissalam telah melahirkan ribuan, bahkan jutaan orang yang menganggap mengorbankan nyawa mereka demi beliau sebagai suatu kebanggaan yang lebih besar daripada segala kebanggaan lainnya. Dan hingga sekarang pun mereka masih menganggapnya demikian. Mereka juga dahulu siap dan hingga sekarang tetap siap mengorbankan segala kenyamanan dan kesenangan mereka demi beliau hanya karena sedikit saja kesusahan yang beliau alami. Namun Nabi Isa alaihissalam bahkan tidak mampu mempertahankan kelompok kecil yang hanya terdiri dari 12 orang. Salah seorang dari mereka menerima 30 keping uang, lalu menyerahkan beliau dan memberitahukan kepada pemerintah. Hadrat Inayatullah Sahib meriwayatkan, ketika pertama kali saya datang ke Kadian, saya membawa sebotol kecil minyak wangi. Saya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika bermalam di Batala, saya melihat botol tersebut dan ternyata kecuali satu tetes, seluruh isinya telah tumpah dan terbuang. Saya sangat bersedih. Pada waktu salat maghrib, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam datang ke atap Masjid Mubarak, saya berjabatan tangan dengan beliau. Ketika saya mulai memijat beliau, saya berkata, saya membawa sebotol minyak wangi, tetapi minyak itu tumpah di perjalanan. Saya kemudian menyerahkan botol tersebut kepada beliau alaihissalam, meskipun hanya tersisa satu tetes. Beliau bersabda, Anda telah mendapatkan pahala sebotol penuh. Beliau juga bersabda, Jazakallah. Hadrat Muhammad Ismail Sahib meriwayatkan, ketika saya berusia sekitar 20 tahun, di Gurdaspur akan diumumkan putusan perkara Karamdin Jahlami yang berasal dari distrik Jhelum, atau mungkin di distrik Chakwal sekarang ini. Bagaimanapun, putusan perkara itu akan dibacakan. Saya tiba di sana dari desa saya sehari sebelumnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga sedang menginap di sebuah banglo di sana. Saat itu musim panas. Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang duduk di sebuah kamar. Ayah saya, Mia Jamaluddin Sahib, Mia Muhammadin Sahib Sikhwani, dan Chaudhry Abdul Aziz Sahib juga berada di sana. Saya datang lalu mulai mengipasi beliau. Beliau memandang saya, kemudian menunjuk ke arah ayah saya, Mia Jamaluddin Sahib, dan sambil tersenyum bersabda, Mia Ismail juga datang dan ikut mengambil bagian dari pahala. Beliau merasa senang, bahkan terhadap pelayanan yang sederhana dan sekecil. Ketika saya mengingat hal itu hingga sekarang, hati saya pun diliputi kebahagiaan. Hadrat Mia Sadruddin Sahib meriwayatkan, pada tubuh beliau biasanya terdapat sebuah selimut wol yang beliau kenakan di bahu ketika keluar. Suatu kali, Chaudhry Bhola memberitahukan kepada saya bahwa pernah suatu ketika ia pergi ke Batala bersama Hadrat Aqdas alaihissalam. Beliau mempunyai seekor kuda. Untuk beberapa waktu, beliau sendiri menungganginya. Kemudian beliau menyuruh saya menaikinya. Maksudnya, mula-mula beliau sendiri yang menunggangi kuda. Kemudian beliau menyuruh saya menaikinya. Setelah itu, untuk beberapa waktu, beliau membiarkan kuda tersebut berjalan tanpa ditunggangi, agar kuda itu juga dapat beristirahat. Demikian pula, Chirag
Ceprasi, putra dari seorang yang pernah bekerja di Madrasah Ahmadiyah, memberitahukan kepada saya bahwa suatu kali beliau mengajak saya ke sumur milik Paja Kashmiri untuk mandi di sana. Dalam perjalanan, beliau memberi saya uang 1 paisa dan berkata, belilah rewari. Sampai di sini, sebenarnya beliau sedang menceritakan kisah dan berbagai peristiwa. Namun, inti peristiwa tentang rasa syukur baru dimulai di sini. Ia mengatakan, beliau memberi saya 1 paisa untuk membeli rewari atau manisan wijen. Setelah saya membawanya, beliau membaginya menjadi 2 bagian dan hendak memberikan salah satunya kepada saya. Saya menolak menerimanya. Beliau bersabda, bagaimana mungkin saya memakainya seorang diri? Uangnya milik saya dan saya yang meminta agar rewari itu dibeli. Sedangkan usaha adalah darimu. Kamu yang membawanya dan kamu telah berusaha payah. Kemudian beliau memberikan setengah bagian rewari tersebut kepada saya. Ini juga merupakan salah satu bentuk menghargai usaha orang lain. Beliau selalu mengucapkan terima kasih atas jasa siapapun, baik besar maupun kecil, yang dilakukan seseorang untuk beliau dalam bentuk apapun. Saya telah memberikan beberapa contoh mengenai hal ini. Hadrat Syekh Muhammad Sahib juga meriwayatkan, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi ke Jelum untuk menghadiri persidangan perkara Karamdin, teman-teman saya di Batala telah menyiapkan teh dan mengundang kami. Kami semua bersama Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Maulwi Abdul Latif Sahib Syahid hadir di sana. Pada saat itu Hadrat Sahib bertanya, siapa yang menyediakan teh ini? Teman-teman telah mengundang kami untuk minum teh. Saya menjawab, Hadrat, mereka adalah para pelayan Anda. Mereka adalah para khansama, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai juru masak di rumah para perempuan Inggris, istri-istri para pejabat. Mereka adalah para khansama yang bekerja untuk orang-orang yang mengatakan dan menyebarluaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Tuhan. Orang-orang yang melayani kita di sini adalah orang-orang yang bekerja untuk atau menjadi pelayan dari mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Bagaimanapun Hadrat Masih Maud alaihissalam mendengar perkataan ini dan beliau mengungkapkan kegembiraannya. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengatur jamuan teh tersebut, baik mereka orang Kristen, non-Muslim, maupun teman-teman yang lainnya. Beliau tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada mereka di sana, tetapi diriwayatkan bahwa setelah itu beliau juga mengumumkan rasa terima kasih tersebut melalui surat kabar, dengan menyebutkan bahwa orang-orang tersebut telah melayani beliau di sana. Begitu besar penghargaan yang beliau berikan kepada mereka. Beliau tidak sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi bahkan mengumumkannya. Semoga Allah telah memberikan kita juga taufik untuk menerapkan standar rasa syukur yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر